Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa ada di dalam ibadah pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk kita beri bersama-sama, dipertemukan oleh karena kasih Tuhan. Mari kita akan angkat dengan satu pujian, dengan pujian yang mengatakan ku masuki gerbangnya. Ya, itulah pujian yang mengatakan bahwa Tuhan yang senantiasa membuat hati kita girang, Tuhan yang senantiasa membuat hati kita sukacita oleh karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan yang sungguh luar biasa tentunya. Mari sebelum kita lanjutkan untuk kita boleh memuji nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, pagi ini kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang Tuhan nyatakan lewat setiap kehidupan kami. Hingga kesempatan pagi ini kami boleh bersama-sama ada dalam ibadah pagi ini. Sekalipun dalam ibadah online ini, tetap kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu, lawatan Tuhan nyata kami, dan urapan doa daripada Tuhan senantiasa mengurapi bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Baik, kita akan lanjutkan untuk kita boleh memuji, mengagungkan akan nama Tuhan. Dan tiba saatnya pagi ini kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita bersama-sama. Kita mau angkat dengan satu pujian yang mengatakan bukan dengan kekuatan.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Bersyukurlah pada pagi hari ini kita masih bersama-sama kembali untuk bisa belajar akan firman Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus memimpin kita. Kita ada dalam doa, biarlah hati kita, pikiran kita, hidup kita diterangi oleh firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini, sungguh kami berterima kasih, bersyukur kepadamu untuk segala hal yang kami boleh lewati di masa lalu hingga pada pagi hari ini. Dan semua dalam pimpinan dan penyertaan-Mu, karena terbukti kami masih bisa bersama-sama di pagi hari ini, belajar merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu selalu dalam hidup kami, agar firman-Mu yang kami terima, yang kami pelajari bersama-sama, bermanfaat bagi kami untuk terus membangun hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu selalu menjadi pelita dalam kehidupan kami, untuk kami berjalan dalam segala tantangan hidup ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu di hari-hari yang kita alami di masa-masa ini, kita mulai belajar, harus dan terus mau belajar, bahwa hidup ini sebenarnya adalah bagian daripada mengambil sebuah tanggung jawab. Kita diberikan hidup, diberikan waktu, karena kita mengambil bagian dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merefleksi kembali apa yang pernah kita pelajari dalam firman Tuhan. Secara khusus kita akan bersama-sama melihat dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Demikian kutipan firman Tuhan Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur,
dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, saudara berada, marilah dengan sungguh hati kita merenungkan sejenak akan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi tema kita adalah ambil tanggung jawab. Kita telah melihat dalam perumpamaan ini kelanjutan perumpamaan tentang hal kerajaan surga, berbicara tentang talenta. Dalam perumpamaan seorang tuan yang akan bepergian memanggil hamba-hambanya, menitipkan kepada mereka 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta menurut kesanggupan mereka. Dan pada waktu hamba Tuhan sekian lamanya pergi kemudian pulang, yang 5 talenta mendapatkan keuntungan 5 talenta menjadi 10 talenta. Yang 2 talenta mendapatkan keuntungan 2 talenta menjadi 4 talenta. Yang 1 talenta tidak melakukan apapun, menyimpannya dan tetap utuh menjadi 1 talenta. Yang 5 talenta dan 2 talenta berkenan di hadapan tuannya, mendapatkan kesempatan untuk menikmati hidup bahagia bersama dengan tuannya. Kalau berbicara talenta pada teks Matius ini tidak berbicara tentang mata uang, tapi ini berbicara tentang berat suatu barang, suatu benda. Bisa berupa emas, bisa berupa perak. Tetapi karena ini berbicara tentang hal kerajaan surga, tentu berbicara yang paling baik. Maka saya mengasumsikan bahwa talenta yang dimaksud adalah suatu benda, barang yang bernilai emas. 1 talenta itu sama dengan 34 kilogram. Jadi bukan nilai mata uang, tapi berat suatu benda yang diberikan. Jadi kalau ini emas, berarti orang yang menerima 1 talenta itu dia menerima 34 kilogram emas. Yang 2 talenta dia menerima 68 kilogram emas. Lalu yang 5 talenta dia menerima 170 kilogram emas. Di era sekarang harga emas berapa Bapak Ibu saudara terkasih? Kita asumsikan di Indonesia ini emas 1 juta per gram. Ya, berarti 1 miliar per kilogram emas. Kalau Tuhan berkata ini perkara yang kecil dalam konteks Alkitab, berarti nilai 1 talenta itu bagian yang paling kecil. Nilai di masa sekarang itu 34 miliar. Jadi seseorang dipercayakan 34 miliar. Seseorang dipercayakan 68 miliar. Seseorang dipercayakan 170 miliar. Tentu hal yang sangat besar walaupun di mata Tuhan itu sangat kecil. Maka Bapak Ibu Saudara perlu tahu, perlu mengerti, dengan menggunakan kata talenta itu menunjukkan sebuah
tanggung jawab yang tidak mudah. Tuhan tidak berbicara menggunakan dirham atau mina atau yang lainnya. Tapi Tuhan memberikan perumpamaan dengan talenta yang sebenarnya ukurannya sangat besar, amat sangat besar. Oleh karena itu mari kita renungkan bersama-sama. Tuhan mempercayakan kepada seseorang 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Lihatlah dari apa yang baru saja kita baca. Saudara tidak menemukan bahwa yang 5 talenta iri hati kepada yang 2 talenta atau 1 talenta, merasa tanggung jawabnya besar. Atau yang 2 talenta tidak iri hati kepada yang 5 talenta, kok dapat lebih banyak, aku hanya 2 talenta. Atau bahkan juga iri hati kepada yang 1 talenta, kenapa dia dapat 1 talenta sementara aku 2 tanggung jawab yang Tuhan berikan. Atau bahkan sebaliknya, kita tidak pernah melihat bahwa seluruh hamba-hamba Tuhan itu iri hati. Yang 1 talenta iri hati kepada yang 5 talenta. Kenapa dia mendapatkan 5 talenta? Kenapa mereka mendapatkan 2 talenta sementara aku hanya 1 talenta? Mari kita akan bersama-sama berkata, stop iri hati. Lihatlah diri kita bersama dengan Tuhan. Alkitab memberikan catatan sesuai dengan kesanggupannya mereka diberikan kepercayaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Lihatlah diri kita masing-masing. Seberapa kesanggupan kita menerima talenta daripada Tuhan. Sekali lagi, tepis kata-kata iri hati. Pemikiran iri hati kepada siapapun dalam keadaan apapun. Stop iri hati. Ambil tanggung jawab. Yang kedua, kita lihat yang 5 talenta mengerjakannya dengan baik menjadi 10 talenta karena keuntungannya 5 talenta. Yang 2 talenta mengerjakannya dengan baik menjadi 4 talenta, keuntungannya 2 talenta. Sementara yang 1 talenta tidak mengerjakan apa-apa. Kecenderungan kita, kecenderungan manusia saat diberikan tanggung jawab lebih banyak berkata salah orang lain. Perhatikan yang terima 1 talenta. Siapa yang dipersalahkan dalam persoalan ini? Tuannya yang dipersalahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat Tuhan percayakan sesuatu kepada kita dalam hidup ini, apapun yang terjadi, ambil tanggung jawab dengan baik. Jangan biasakan kita menyalahkan orang lain. Maka dalam perumpamaan tentang talenta ini, yang cukup penting adalah jangan salahkan orang lain. Ambil tanggung jawab. Stop menyalahkan orang lain. Mungkin dalam hidup ini saat saudara mengalami kesulitan, saudara berkata, ini salah suamiku. Stop. Jangan katakan salah siapapun juga. Oh, ini salah istriku. Stop hari ini. Berhenti untuk berkata salah orang lain. Oh, ini salah anak-anakku. Stop katakan. Jangan salahkan orang lain. Oh, ini salah tetanggaku. Coba tutup mulut kita sungguh-sungguh. Jangan membiasakan menyalahkan orang lain. Tetangga, keponaan, mertua, anak, menantu, cucu, pendetanya, pengerjanya, gerejanya, pemerintahnya. No, stop berkata salah orang lain. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita dengan penuh karena Tuhan tahu kesanggupan kita seperti apa. Maka pada pagi hari ini, satu hal yang sangat penting, ambil tanggung jawab dalam hidup ini. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya, ingat sungguh-sungguh, jangan iri hati pada orang lain, kepada siapapun, kepada majikan, kepada tuan, kepada bos, kepada karyawan, kepada teman-teman pengusaha, sesama orang yang bekerja. Jangan iri hati. Stop. Yang kedua, stop.
Jangan salahkan orang lain dalam hidup ini. Mari ambil tanggung jawab. Saya melihat Bapak Ibu Saudara adalah pribadi yang layak menerima 5 talenta dan layak menerima 2 talenta. Dan itu menjadi bagian kita terus berkembang. Sehingga Tuhan berkata, "Hei engkau, hambaku yang baik dan setia." Biar pada pagi hari ini Tuhan akan menambahkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin berkembang dan bertumbuh dalam segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita di pagi hari ini. Sebelum saya mengakhiri, saya mengingatkan, buang iri hati, buang kebiasaan menyalahkan orang lain. Ambil tanggung jawab. Tuhan memberikan contoh terhadap hal kerajaan surga tentang talenta ini bagi kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, melihat perumpamaan dalam firman Tuhan tentang talenta ini, bila kami mengambil sebuah perenungan, hamba-hamba ini tidak membangkitkan iri hati kepada orang lain. Satu dengan yang lain tidak membangkitkan iri hati. Masing-masing menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan. Yang pada proses selanjutnya, kami melihat ada 2 hamba-Mu yang melakukannya dengan baik, melakukan tanggung jawab dengan baik. Tapi ada 1 hamba yang menyalahkan tuannya tanpa mengerjakan apapun. Bila ini perenungan bagi setiap kami mau berhenti dari iri hati. Kami mau berhenti dari menyalahkan orang lain. Apapun yang sedang kami alami, yang terjadi atas kami di hari-hari ini, kami stop. Tidak menyalahkan orang lain, tidak iri hati kepada orang lain. Tapi kami ingin melihat bahwa Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan kami, untuk kami melakukan tanggung jawab yang terbaik. Inilah kami masing-masing di hadapan-Mu, tanpa menyalahkan siapapun. Kami berhadapan dengan Engkau, kami mau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Entahkah 5 talenta, 2 talenta, atau 1 talenta, kami siap bertanggung jawab. Karena firman-Mu memberikan fondasi yang sangat kuat dalam kebenaran. Kalau kami setia dalam perkara yang kecil, Engkau percayakan kepada kami perkara yang besar. Kami rindu Engkau berkata kepada kami sekali kelak, "Hei hambaku yang baik dan setia, masuklah dan hidup mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan." Kami sangat merindukan. Mulai saat ini kami belajar bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian di pagi hari ini. Terimalah rahmat, anugerah dan kasih sayang-Nya. Biarlah terang wajah Tuhan menyinari dan menerangi kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami telah diberkati dengan firman Tuhan pada pagi ini, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan kemurahan-Mu dan segala penyertaan daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan dalam segala berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kami. Dan pagi ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan kuduskan setiap tangan-tangan kami yang akan memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.